Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Setelah kedua pemateri menyampaikan mengenai kondisi-kondisi pandemi, yaitu di mana pembelajaran daring bisa mengakibatkan gangguan belajar, ketergantungan tentang internet, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jenis-jenis permainan tradisional di Indonesia dan keuntungannya dalam menghadapi era pandemi ini. Bahasa Indonesia itu banyak sekali permainan tradisional, di mana permainan tradisional ini sangat baik, dan dengan mengembangkan budaya bangsa, maka kita akan bisa membentuk anak dan remaja menjadi bangsa yang kuat. Sedikit kurikulum vitae saya Dr. Yunia Setiawati, psikiater konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan saya juga berdinas di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Nah, berikut adalah outline pemaparan materi yang akan saya berikan pada workshop kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Yang kedua yaitu fungsi daripada bermain. Dan yang ketiga jenis permainan. Dan yang terakhir adalah manfaat bermain bagi anak dan remaja. Latar belakang masalah, di era pandemi COVID-19 yang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya, anak-anak belajar lewat daring, yang awalnya luring menjadi daring. Nah, sehingga otomatis tanpa disadari anak lebih banyak waktunya terpapar dengan gadgetnya, baik untuk belajar, untuk komunikasi, dan untuk bermain. Nah, sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan bagi anak dan remaja tersebut. Karena anak dan remaja yang di depan gadget, tentu saja anak tersebut menjadi kurang bergerak. Jadi anaknya itu juga banyak yang mengeluh merasa bosan. Karena pelajaran daring itu cukup banyak tugas-tugasnya. Dan ditambah juga dengan tugas-tugas luar yang harus dilaporkan lewat daring, walaupun tugasnya itu awalnya menyenangkan, seperti misalnya membaca puisi, bernyanyi, tetapi karena selain itu juga banyak ulangan-ulangan yang harus dikerjakan dan dilaporkan lewat daring, anak-anak banyak yang mengeluh pusing, nyeri perut, ya, menjadi sulit tidur, dan menjadi mudah emosi. Anak-anak menjadi mudah tersinggung, marah-marah, gitu ya, dan sulit tidur. Nah, orang tua di era pandemi ini juga mengeluh karena mereka saat ini sudah mulai aktif bekerja, sehingga mereka tidak bisa mendampingi anaknya dalam memfasilitasi kegiatan yang harus terpapar dengan gadget ini. Mereka menjadi bingung apakah anak itu memang menggunakan gadgetnya untuk belajar ataukah bermain game. Beberapa kasus dijumpai bahwa anak itu bahkan mengambil uang orang tuanya untuk membeli alat-alat permainan di game. Nah, hal itu memprihatinkan kita semua. Karena dengan terpapar gadget tanpa pengawasan, maka anak akan menjadi perkembangan berbahasanya juga terlambat, kemampuan motorik dan visuospasialnya juga rendah, dan juga risiko kesehatan, bisa terjadi obesitas dan gangguan metabolik lain, serta kemunduran daripada fungsi kognitif. Nah, untuk itu kita perlu membantu orang tua dalam menghadapi kebingungan orang tua dalam menghadapi perilaku anak-anak mereka. Nah, permainan tradisional di Indonesia ini cukup beragam. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali permainan tradisional yang sekiranya akan sangat bermanfaat
dalam modalitas tata laksana anak dengan gangguan belajar dan anak dengan risiko adiksi internet. Terapi bermain ini juga bisa berdasarkan teori learning. Karena apa? Dengan metode positive reinforcement akan sangat efektif untuk menurunkan intensitas penggunaan gadget pada anak dan mengoptimalisasi fungsi belajar pada anak. Karena apa? Karena kita ketahui bersama, dunia anak itu adalah dunia bermain. Nah, di mana di era Z ini, era milenial, anak-anak itu kesempatan untuk bermain sangat kurang. Bahkan di era sebelum pandemi, anak-anak banyak terfokus dengan les-les tambahan yang menyebabkan keterampilan anak untuk bermain sangat berkurang. Nah, ini seperti ditampilkan di gambar sebelah kanan, yaitu anak-anak itu raut mukanya sangat gembira kalau diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya. Selain melatih sensori motorik, juga melatih visuospasial, psikomotor, ya, kecerdasan, dan anak-anak itu menjadi kepribadian yang matang. Nah, seperti kita ketahui bersama, fungsi bermain itu selain menimbulkan rasa bahagia, maka bermain itu adalah kebutuhan dasar, makanan pokok bagi anak yang menyebabkan anak itu menjadi belajar, ya, yang akhirnya akan menstimulasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Nah, dengan keterampilan anak bermain, maka otomatis keterampilan berkomunikasi pada anak dan remaja akan semakin meningkat dan akan meningkatkan well-being bagi keluarga. Nah, kenapa bermain itu sangat penting? Karena saat anak bermain, anak itu bisa mengekspresikan aspek emosinya, suasana perasaannya dengan bebas. Dia bisa mengekspresikan kemarahannya, ketakutan, kebenciannya, ya, bahkan tindakan yang konyol, tindakan yang tidak bisa diterima oleh ruang lingkup orang lain, misalnya oleh orang tua dan teman dengan ekspresi bermain, maka anak akan menjalankan secara ikhlas dan penuh perasaan senang dan bahagia. Nah, di sini saat bermain anak dapat melakukan imajinasi atau mengembangkan imajinasi dan mimpi-mimpinya, baik secara spontan dan penuh dramatis sesuai dengan suasana perasaan anak saat itu. Nah, lewat mainan dan materi bermain, maka anak-anak itu bisa berkomunikasi secara efektif, ya, seperti apa yang ingin mereka katakan terhadap orang dewasa. Jadi mereka bisa berekspresi dengan bebas. Nah, seringkali orang tua itu bingung, apa ya permainan yang cocok untuk anak-anaknya. Mereka sering memberikan mainan-mainan yang bagus dan mahal-mahal, dan akhirnya sering menimbulkan konflik karena mainan-mainan itu tentu saja yang berharga mahal, harus dijaga, sedangkan mainan itu belum tentu cocok dengan derajat perkembangan anak, sehingga anak itu sering mendapat hukuman, ya, karena mainannya itu mungkin rusak atau tidak dipakai karena anak itu tidak mengerti fungsi mainan tersebut. Nah, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan pengalaman yang buruk, di mana konflik-konflik masa anak akan disimpan dalam memori anak dan menetap pada masa remaja sampai dewasa. Dia akan terngiang-ngiang kalau anak itu sering mendapat marah atau hukuman. Nah, sebetulnya peralatan bermain atau mainan itu tidak perlu canggih atau mahal. Nah, seperti yang saya gambarkan di samping, anak bermain seadanya, anak akan sangat gembira. Sebetulnya jumlah mainan-mainan yang kita sediakan di rumah itu juga tidak
terlalu penting, apalagi kalau di era milenial ini banyak tinggal di apartemen atau rumahnya kecil, jadi kalau terlalu banyak permainan nanti juga akan susah perawatannya dan penyimpanannya juga akan merepotkan anak dan orang tua. Nah, tetapi ada syarat-syarat tertentu untuk permainan-permainan yang kita sediakan di rumah. Syarat-syaratnya adalah sebaiknya permainan itu mewakili kategori mainan. Nah, bermain itu memang ada dua, yaitu play therapy atau bermain saja. Nanti akan kami jelaskan pada slide berikut. Dan untuk tatanan play therapy tadi telah diterangkan oleh Dr. Dian Fitera. Nah, di sini saya tekankan yaitu tentang bermainnya. Nah, pilihan mainan-mainan yang sebaiknya disediakan oleh orang tua bisa berupa boneka figur, orang, ya, prajurit, binatang, atau main masak-masakan, mobil-mobilan, kereta api, becak, sepeda, ya. Terus kalau untuk ini permainan yang menarik mungkin perlu tembak-tembakan, pedang, pistol, topeng, kertas gambar. Nah, pada anak-anak untuk mengembangkan imajinasi bisa kita belikan krayon, lilin untuk mewarna atau lilin yang berwarna-warni. Terus mainan balok bersusun, atau bisa juga gendang, kerincingan. Ya. Jadi sekiranya mainan-mainan ini mudah didapat, murah, dan sangat bermanfaat. Nah, sering orang tua juga bingung, wah nanti kalau bermain bagaimana ya saya mengawasi anak tersebut. Nah, mainan itu bisa ditempatkan di ruang tengah, ya, di ruang tengah atau di satu ruangan yang memang khusus untuk bermain. Jadi nanti mudah untuk membersihkan. Nah, supaya juga mudah, mungkin kita menyediakan rak-rak sesuai dengan pengelompokan kategori tujuan bermain. Nah, yang perlu digarisbawahi dan juga tadi telah disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Dr. Dian Fitera, bahwa seyogyanya yang memilih mainan itu adalah anak-anaknya, bukan orang tua yang memilihkan. Sehingga anak itu timbul inisiatif, kepercayaan diri, dan anak bisa mengembangkan keterampilannya dengan optimal. Di sini orang tua sebagai observer atau bisa sebagai pendamping. Tetapi yang memilih mainan-mainan adalah anak itu sendiri. Ya, orang tua bersifat mengarahkan. Nah, bagaimana sih permainan-permainan itu sebaiknya? Permainan-permainan itu sebaiknya kita pilih sesuai dengan perkembangan anak. Nah, pada slide ini kami jelaskan sesuai dengan derajat perkembangan menurut Piaget. Nanti di slide berikutnya akan kami jelaskan permainan-permainan yang sesuai untuk anak berdasarkan umurnya. Nah, bila dikaitkan dengan perkembangan anak, menurut Piaget, anak usia 2-6 tahun itu masuk dalam periode fase praoperasional, di mana anak-anak itu memerlukan alat mainan fantasi. Karena apa? Karena anak itu belum bisa memikirkan sebab akibat. Misalnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah titik-titik sama dengan 2. Nah, dia belum bisa memikirkan timbal balik. Jadi, permainan yang fantasi, misalnya sebelah kiri, anak itu berperan sebagai dokter atau perawat. Jadi, dia memeriksa anak kecil yang sakit. Nah, itu menimbulkan imajinasi bahwa nanti dia sebagai dokter, kalau besar bisa menolong orang lain, jadi bisa menimbulkan perkembangan empati, terus nanti dia bisa juga meningkatkan self-esteem anak, kemampuan verbalnya juga meningkat, ya. Tentunya ini dengan pendampingan dari orang tua, ya. Jadi
anak ini bisa berkomunikasi. Mungkin orang tua atau saudaranya berperan seolah-olah sebagai ini pasiennya atau sebagai adik kecil yang diperiksa yang sakit. Jadi anak itu bisa bermain dengan bebas ya. Artinya tadi yang seperti apa kata-kata yang diucapkan orang dewasa di slide sebelumnya itu artinya seperti ini. Jadi dia bertindak sebagai dokter gitu ya. Nah, atau yang sebelah kanan kalau anaknya itu memang senang ya ini membuat mainan apa dari bambu, perang-perangan gitu ya. Mungkin kakaknya yang membuat yang fase konkret, adiknya yang bermain. Jadi dengan permainan yang kelihatannya sederhana, kita lihat afek emosi anak yang sebelah kanan sangat bahagia ya. Karena memang kebutuhan dasar manusia itu yaitu dihargai, dicintai, dan dilibatkan. Karena anak bukanlah miniatur orang dewasa. Jadi anak itu perlu mendapatkan stimulasi, perhatian, kasih sayang yang optimal. Tentu saja disesuaikan dengan umur dan derajat perkembangannya. Nah, kemudian menginjak perkembangan fase berikutnya. Nah, ini juga perkembangan menurut Yase, di mana 6 sampai 12 tahun itu adalah fase konkret operasional. Nah, anak saat usia 6 sampai 12 tahun, di mana menurut Kolbe yaitu fase moral ya. Jadi anak itu sudah mengerti peraturan. Jadi di gambar ini dijelaskan bahwa anak itu bisa berkompetisi secara jujur gitu ya. Nah, anak itu mulai bisa bermain dengan teman sebaya. Yang awalnya kalau main pada fase praoperasional anak itu mau menang sendiri, pada saat fase konkret dia sudah mulai bisa berbagi. Anak bisa bermain dengan teman sebaya, biasanya dengan teman sejenisnya. Nah, di sini anak bisa kita latih lewat metode bermain itu kita melatih anak-anak untuk mulai belajar mandiri, bekerja sama, ya, berkoordinasi sensori motoriknya dan psikomotor. Dan dalam gambar ini untuk menampilkan bagaimana anak itu bisa bersaing secara sehat, nah juga bisa bekerja sama dengan anggota kelompok. Nah, ini biasanya laki-laki itu mainannya lebih banyak ke mechanical, tukang-tukangan ya. Kalau perempuan itu mazerul, tapi hal ini tidak mutlak. Sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut. Jadi periode ini sangat penting karena merupakan modal awal perkembangan anak ke fase remaja. Nah, sekiranya perkembangan anak terutama fungsi bermain itu memang sangat penting. Menurut ahli lain, yaitu Anna Freud, dengan bermain, maka kepuasan emosi anak itu akan berkembang secara optimal. Di mana rasa kepuasan anak saat bermain itu akan menjadikan modal, ya, di mana hobinya itu nanti akan menjadikan modal saat dia bekerja pada masa dewasa. Nah, misalnya, saat kecil bermain masak-masakan, mungkin nanti kalau hobinya masak nanti bisa menjadikan masak-masakan itu sebagai sumber pekerjaannya, misalnya kuliner gitu ya. Dia bisa sekolah sesuai hobinya. Yang main tadi sebagai dokter, perawat, guru, nanti ketika dewasa bisa bekerja sebagai guru, perawat, dokter, pilot, dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan perasaan senang dan bahagia bagi anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Nah, ahli lain juga menyatakan, kalau tadi dipandang dari segi perkembangan anak, nah ini dari segi psikososial. Erik Erikson juga menyatakan bahwa semua fase pada umur anak perlu bermain. Ya. Ini seperti saya janjikan tadi bahwa bermain dan terapi bermain itu beda. Kalau terapi bermain itu ada alat permainan dan di sini ada terapisnya yang bertujuan tertentu, misalnya untuk meniadakan atau mengurangi perilaku negatif dan memunculkan perilaku positif.
atau meningkatkan keterampilan anak. Kalau bermain, maka anak-anak itu bermain sendiri secara bebas. Secara umum tidak ada tujuan khusus, tetapi ada tujuan yang tersirat, yaitu menimbulkan rasa bahagia, kebersamaan, sportivitas, dan keterampilan anak. Nah, yang harus digarisbawahi manfaat bermain. Di era pandemi ini khususnya, mainan itu sebetulnya bukan pengganti hubungan orang tua dan anak. Sehingga orang tua tetap harus mempertahankan komunikasi efektif antar orang tua dan anak. Jadi di sini mainan itu sebagai media, bukan pengganti. Sebaiknya kita bisa menggunakan, misalnya untuk menambahkan pengetahuan anak, kita bisa menggunakan buku-buku ya, untuk kita bercerita. Karena kalau dengan buku itu kita bisa meraba teksturnya, bagaimana sebal tipisnya, terus bisa menambahkan visualisasi anak begitu ya. Nah, bisa juga kita melakukan kegiatan membaca bersama. Nah, kalau memungkinkan membuat perpustakaan mini, jadi anak tuh diajarkan sejak kecil tuh rapi. Kalau mengambil buku sesuai tema dan mengembalikan di tempatnya. Gitu. Dan kita perlu memilih mainan itu memang sesuai umur anak dan kebudayaan setempat. Nah, secara tidak langsung, permainan-permainan ini dan buku-buku yang kita sediakan, alat gambar, itu tentu saja bisa mengurangi penggunaan video game, komputer, dan televisi. Jadi secara tidak sadar anak-anak itu teralihkan perhatiannya dan kebutuhan-kebutuhan perkembangan akan terpenuhi. Nah, di sini kita sebaiknya memilih mainan yang mendorong anak untuk aktif secara mental dan fisik. Jadi misalnya tadi puzzle, jadi anak-anak itu menyusun sendiri. Puzzle disusun seperti apa, gitu ya. Kalau menggunting nanti kan dibentuk sesuai dengan ini ya derajat perkembangan anak. Jadi dia melatih kesabaran, keterampilannya dengan secara baik dan benar. Jadi memang belajar itu sama dengan bermain, bermain sama dengan belajar. Jadi di sini bermain adalah media untuk komunikasi dan media untuk belajar. Nah, dengan bermain seperti digambarkan di sini, memang anak-anak itu mempunyai energi yang berlebih ya, yang diutarakan oleh pemateri pertama dan kedua. Banyak anak-anak di era pandemi ini mengalami cemas, depresi, dan gangguan yang terbanyak yaitu ADHD, di mana anak-anak itu memang energinya berlebih, tidak bisa diam, selalu bergerak. Nah, ini akan bermain yang memerlukan energi tinggi ini juga akan memperbaiki kondisi-kondisi gangguan-gangguan yang banyak dialami oleh anak-anak kita di era pandemi. Nah, nanti di akhir sesi setelah 3 sesi ini kami bertiga akan mengajarkan mengenai screening ya, screening dari kecemasan, depresi, gangguan belajar, dan adiksi internet. Nah, bermain ini sangat penting karena merupakan sarana persiapan ya. Nah, ini dengan bermain digambarkan anak-anak tuh karena tak sadar tuh belajar ngantri, belajar sportivitas, belajar menolong, ya, belajar bekerja sama. Nah, sehingga citra diri sebagai manusia yang utuh itu nanti akan terjalin. Secara tidak sadar anak-anak ini akan tumbuh menjadi kepribadian yang matang, penuh percaya diri, yang ditimbulkan oleh permainan-permainan ini. Nah, sekiranya permainan ini akan sangat bermanfaat karena secara tidak sadar kalau permainan seperti anggota tim seperti digambarkan di samping, maka anak yang lemah akan ditolong oleh anak yang kuat, dan anak yang kuat tentu saja tanpa disadari karena untuk keberhasilan timnya, jadi dia merelakan diri secara ikhlas untuk berbagi. Dan semisal ada anak yang lemah, yang diolok-olok oleh temannya, maka oleh peer group-nya tadi akan ditolong.
Nah, itu tanpa sadar kita akan dengan bermain ini kita melatihkan perilaku positif bagi anak-anak kita. Nah, dengan bermain, maka anak-anak itu bisa mengenal kemampuan diri. Anak itu bisa mengembangkan fantasinya. Anak juga bisa melatih untuk mengontrol emosinya dan mentaati emosi positif. Serta bila anak itu berhasil menyelesaikan permainannya, maka anak akan memperoleh kepuasan dan kebahagiaan. Anak yang hidup dengan penuh kepuasan dan kebahagiaan tentu saja akan menstimulasi kepribadian menjadi kepribadian yang matang dan dapat diterima oleh diri sendiri dan lingkungan. Nah, jenis permainan memang banyak. Ada yang bermain aktif, seperti nanti akan saya contohkan, yaitu babak sodor, jerikan, terus mainan manipulatif, make believe, bermain kreatif, dan bermain sambil belajar. Bermain itu memang manfaatnya sangat banyak. Nah, ini yang saya janjikan yaitu pemilihan mainan. Sebaiknya untuk semua umur itu tidak ada kejutan atau bahaya termal pada mainan listrik. Dan hati-hati mainan dengan gas karena bahaya adanya timbal. Jadi sebaiknya yang tidak beracun, yang aman. Gitu ya. Terus juga balon dan mainan latex serta permainan dengan pita latex harus diberi label, terutama anak di bawah umur, karena bisa bahaya tersedak. Ya. Terus kalau anak di bawah 3 tahun, yaitu mainan sebaiknya yang kuat, yang tidak bisa dipatahkan. Dan ukurannya tuh harus yang besar, jadi tidak sampai misalnya tersedak tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ini memang harus sangat berhati-hati karena banyak kasus itu anak tersedak ya, baik lereng atau permainan-permainan kancing, jadi memang harus berhati-hati. Nah, sebaiknya memang sampai dengan usia 8 tahun tidak menggunakan alat-alat mainan yang dengan menggunakan daya listrik, karena hal ini sangat berbahaya. Nah, perhatikan juga label-label, biasanya di mainan yang kita beli itu ada label keamanannya, cocoknya untuk usia berapa, gitu ya, karena permainan ini sebaiknya yang menimbulkan kesenangan dan meminimalisir efek samping yang ditimbulkan. Ya, hati-hati juga dengan yang ada talinya, ya, karena bisa terpelintir. Nah, berikut adalah permainan tradisional di Indonesia. Permainan-permainan ini sekiranya bisa mewakili permainan-permainan yang bisa menimbulkan minat yang positif, perilaku positif, dan pola pikir yang positif, bekerja sama. Gitu ya. Nah, yang pertama yaitu gobak sodor. Yang kedua peta umpet, yang ketiga dakon dan egran. Nah, ini keempat permainan ini berasal dari daerah Yogyakarta. Cocok untuk anak pra-operasional tadi sampai usia remaja. Nah, ini sekiranya cukup baik dan bermanfaat. Permainan lainnya adalah bebentengan. Ya. Dan Sunda Manda, Matek Lele itu dari Jawa Barat. Nah, bentengan ini malah sekarang kan ada ya bebentengan Sunda Manda itu yang di permainan di game itu, karena memang permainan ini cukup menarik dan cukup efektif. Dan di daerah Sulawesi yaitu namanya alogo. Nah, yang berikutnya daerah Sulawesi ada lompat tali. Di sini juga ada ya lompat tali biasanya. Nah, mungkin yang kecilnya pernah bermain bola bekel.
juga cukup menarik bola bekel nih ya. Kita biasanya bermain berkelompok dan hal ini menimbulkan keterampilan, menumbuhkan kemandirian, kerjasama. Dan permainan patah kaleng di daerah Papua ini juga cukup populer dan sangat menarik. Nah, ini juga sangat mudah, bukan? Permainan-permainan ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, mudah didapat, dan menimbulkan perasaan kebersamaan. Kebersamaan itu yaitu kebutuhan dasar manusia, dicintai dan dilibatkan, maka akan menimbulkan kebahagiaan bagi anak-anak dan remaja. Nah, permainan yang menarik juga gasing sampai saat ini kan masih dilestarikan ya, sekarang ditambah lampu-lampu gitu ya. Yang dari Bali mungkin ada permainan meong-meongan, mego-megoan, itu sangat menarik. Nah, ini selain bermain juga kita mengembangkan budaya kita dengan baju tradisional, tari-tarian tradisional, itu akan meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa kita ini. Nah, berikut akan saya tampilkan contoh mainan tradisional, yaitu gobak sodor, gelikan, dan dakon. Nah, ini main sama-sama ya, itu kan artinya untuk menjalin kerjasama. Nah, gobak sodor ini berasal dari kata gobak. Gobak itu artinya kita bisa bergerak dengan bebas. Sedangkan sodor itu berarti tombak ya. Nah, cara bermainnya, jumlah anak-anak yang bermain itu sebaiknya genap. Karena nanti ada yang jaga, ada yang menyerang gitu ya. Sebaiknya 6 sampai 10 orang. Karena dibagi 2 kelompok, jadi harus genap 6, 8, 10 gitu ya. Nah, ada 2 tim. Satunya tim jaga, yang lain tim serang. Setiap tim beranggotakan 3 sampai 7 orang, artinya kelipatannya. Kalau yang jaga 3, yang menyerang juga 3. Kalau 7 ya 7, jadi 6 sampai 10, atau kalau 7 berarti 14 orang. Kemudian yang pertama kita siapkan lapangan berbentuk persegi panjang. Ukurannya tentu saja disesuaikan dengan jumlah pemainnya. Ini saya contohkan kira-kira 4 kali 9 meter. Atau kalau ada lapangan bulu tangkis tinggal di garis dengan kapur. Gitu ya. Dan dibagi menjadi 6 bagian. 6 bagian itu, jadi setiap anak itu di kotak-kotak itu. Seperti itu. Nah, di sini setiap anak itu berperan aktif. Karena setiap anak itu bertugas sendiri-sendiri, yaitu membuat penjagaan berlapis. Jadi ada seperti kalau sepak bola tuh yang di depan, di tengah, di belakang ya, sambil merentangkan tangan. Maksudnya apa? Supaya kubunya mereka tuh tidak dimasuki lawan. Gitu. Ada lagi yang bertugas di garis tengah, bergaris tengah supaya jadi musuhnya tuh sulit untuk masuk ya. Nah, selama permainan berlangsung, maka salah satu kaki penjaga harus tetap di atas garis jaga. Maksudnya kalau garisnya nanti diinjak oleh lawannya, maka yang berjaga ini akan kalah. Nah, demikian sebaliknya. Nah, nanti di akhir permainan, kemenangan ini akan diperoleh grup jaga jika berhasil mengenai seluruh pemain lawan. Berikut akan saya tampilkan video yaitu permainan gobak sodor. Yang pertama gobak sodor di era pra-pandemi, yang kedua yaitu modifikasi di saat pandemi. Jadi bisa kita modifikasi karena nggak mungkin di lapangan terbuka, begitu ya, kita bisa modifikasi di ruang tengah atau di lapangan sekolah yang tertutup, yang kontaknya tidak terlalu banyak. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan manfaat gobak sodor. Di sini manfaatnya adalah melatih kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kerjasama, dan melatih sportivitas. Nah, pada anak-anak ADHD mungkin bisa mengendalikan hiperaktivitas dan impulsivitas pada anak. Pada anak adiksi internet bisa mengalihkan perhatian anak kepada permainan yang cukup menarik ini. Nah,
bekerja sama supaya tidak masuk lawan. Kakinya bekerja. Ini ada beberapa yang telah masuk. Nah, kemudian yang masuk itu berarti Nah, ini kalau dimodifikasi di era pandemi, karena tidak memungkinkan tempatnya luas, di sini anak-anak memakai masker. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, anak-anak memakai masker. Sebelumnya memang yang ideal itu anak-anak melakukan home di depan. Ini adalah murid-muridnya dokter gigi. Dokter gigi normal. Murid-muridnya ajarkan untuk bermain putar-putar dan mengisi kosongan di era pandemi. Setelah yang bermain berkurang dan supporternya ada kalau untuk menjadi menerapkan 3M menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dengan permainan sederhana ada teman ikut tidak walaupun kalah tetapi tetap kuat. Nah, berikut yang kedua yaitu peta umpet atau delikan. Permainan ini cukup menarik, di mana awalnya anak-anak itu melakukan humpimpa. Nah, humpimpa itu adalah salah satu syarat, di mana nanti yang kalah, yang humpimpa yang kalah itu akan sebagai penjaga benteng. Kalau benteng-bentengan memang ada ya di permainan game itu, game online itu, tapi tidak ini kan kaki kan tidak bergerak, hanya tangannya saja. Kalau seperti ini maka semuanya akan
bergerak ya. Di sini nanti yang kalah akan berjaga di benteng. Kemudian dihitung mundur ya, sesuai kesepakatan. Ada yang 20, 10, kemudian teman-temannya mencari tempat aman untuk bersembunyi. Nah, misalnya 20, 19 sampai 1, 0, kemudian penjaga tadi mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi atau delik, bahasa Jawanya itu delik. Nah, dia kemudian yang ideal memang harus menuju ke benteng sembari meneriakkan nama bermain. Namun kadang-kadang anak-anak itu juga lupa, tapi nggak apa-apa, yang penting kan kebersamaan dan menimbulkan rasa bahagia. Nah, memang untuk sebutan sendiri ya, saat tangan menyentuh benteng itu bisa bermacam-macam atau namanya anak gitu. Nah, nanti kalau sesudah ketemu, yang menarik itu kemudian yang penjaga benteng dan yang dicari tadi lari cepat-cepatan ke bentengnya. Nah, kalau yang dicari ketemu, tetapi dia sampai ke bentengnya lebih dahulu dan dia berteriak misalnya di pasal begitu, berarti nanti yang jaga itu harus jaga lagi karena kalah. Nah, kalau sudah kalau memang sudah berlangsung permainannya, nanti lakukan pemimpaan lagi. Jadi cukup efektif permainannya ini untuk melatihkan kebersamaan dan sportivitas. Nah, manfaat bermain berikan tanpa disadari anak akan berlatih berhitung ya, tadi 20, 19, 18, 17 dan seterusnya. Terus motorik kasar anak itu akan semakin terasah karena anak harus lari, mencari temannya, begitu ya, sehingga juga menjadi semakin sehat. Nah, juga memori-memori anak itu akan semakin berkembang. Karena anak itu harus mengingat nama temannya tadi yang ditemukan siapa ya, Intan misalnya, Budi, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam mencari itu kan perlu melatih kesabaran. Dan juga ini ya, sportif yang sudah ketemu, jangan nanti sembunyi lagi atau gimana. Jadi anak-anak juga dilatih supaya lebih teliti dan bekerja sama ya. Karena nanti misalnya ada yang tidak fair ya, tidak sportif akan ditegur oleh temannya yang lain. Kamu rakuti kayaknya mana? 1, 2, 3, salah satu keluar paling kucing. Sampai 7. Hitung 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah. Kalau pelakunya jadi menghitungnya maju, kalau kita hitungannya terus dia mulai mencari kamu 1 Sekali lagi. siapa Cari lagi. mengajarkan sosialisasi yang belum bisa diajak anu kia kucing 1, 3, 4, 7, 8. Dah.
Yuk, kita cari. Aha. Yaya. Yaya. Ke sana. Nah, yang terakhir yaitu permainan dapur. Cara memainkan ini yaitu cukup mudah. Kita menyediakan papan kayu dengan cekungan kecil. Ada 14 cekungan kecil di kiri dan kanan dan 2 cekungan besar. Kemudian kita menyediakan 98 biji dakon. Dakonnya itu cukup mudah, bisa dari biji buah sawo, bisa dari tangkang, bisa dari kelereng, bisa dari kerikil, tentunya kerikil yang bersih. Peraturannya juga amat mudah. Jadi di sini 2 pemain itu harus mengisi ya. Setiap cekungan itu diisi 7 biji buah-buah dakon tadi, baik berupa kelereng, bisa dari biji sawo tadi ya, atau kerang-kerang. Jadi setiap cekungan kecil diisi 7. Kemudian cekungan itu nanti dipindahkan gitu, satu demi satu ya. Tetapi nanti kalau ke cekungan besar punyanya lawan itu dilewati sampai habis. Nah, yang habis itu yang bisa mengumpulkan biji terbanyak di cekungan yang besar, maka itulah juaranya. Ini cekungannya yang kecil yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Cekungan yang besar ini yaitu milik daripada anak-anak yang bermain itu. Nanti yang terakhir mengumpulkan di cekungan yang besar paling banyak inilah juaranya. Di sini anak dilatih untuk konsentrasi. Anak sabar, tepat, jujur, dan melatih kreativitas, menghitung bagaimana ya nanti kreatif saya supaya saya bisa menang gitu ya. Jadi kan menghitung. Oh, jangan sampai terakhir jatuh di daerah lawan. Ini adalah murid-muridnya dokter. Nanti muridnya diajarkan untuk memahami. Jadi ini sudah jalan setengah lebih, jadi tinggal sedikit. Yang pengalaman tidak yang besar. Berhadapan diambil dari yang menang gitu karena dia menghabiskan koinnya lebih banyak.
Nah, sebagai ringkasan, bermain merupakan kebutuhan vital anak, dan bermain bermanfaat untuk perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Permainan tradisional dapat menjadi alternatif permainan pengganti smartphone di era pandemi. Karena apa? Karena dengan bermain kita bisa meningkatkan komunikasi efektif orang tua dan anak dan meningkatkan self-esteem anak dan well-being keluarga. Sekian penyajian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah waktu untuk kita berlatih mengenai mengisi kuesioner dan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.